Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alla nikmatillah. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Insyaallah pagi hari ini akan kita bahas kembali yaitu tafsir Quran berkaitan dengan surat Hud. Surat Hud ayat yang ke-27. Di dalam ayat tersebut Allah kemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram misluna wa ma naraka taba'aka illal ladzina hum araziluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadli bal nazunnukum kadzibin. Itulah ayat yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Maka berkatalah para pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihatmu melainkan seorang manusia seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu melainkan orang-orang yang mereka itu hina dina di antara kami, yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menduga bahwa kamu adalah para pembohong. Nah, itu adalah kira-kira terjemahan daripada Hud ayat yang ke-27. Perlu dikemukakan bahwa ayat ini menggambarkan sikap dan penilaian orang-orang yang tidak menghiraukan nilai-nilai spiritual, sehingga mata dan pikirannya hanya tertuju kepada hal-hal yang bersifat material. Mereka menilai kemuliaan terletak pada kedudukan sosial yang dicerminkan oleh banyaknya pengikut dan harta. Nah, itu penilaian mereka. Padahal kemuliaan seseorang itu tidak ditinjau dari kekayaan, tidak ditinjau daripada kedudukan sosial. Kemudian coba akan kita tengok, akan kita lihat berkaitan dengan masalah tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Maka para pemimpin orang-orang kafir dari kaumnya, para pemimpin orang-orang kafir dari kaumnya telah berkata, wahum al-asrafu. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang terhormat.
orang-orang yang terhormat, yang dihargai oleh kaumnya. Maka mereka telah berkata, ma naraka illa basyaram misluna. Tidaklah kami melihat engkau kecuali manusia seperti kami. Kamu adalah seperti kami, manusia juga. Gitu. Ma naraka illa basyaram misluna, tidaklah kami melihat engkau kecuali manusia seperti kami. La fadla laka alaina, tidak ada kelebihan bagi engkau. Tidak ada kelebihan bagi engkau atas kami. Kami dan kamu sama-sama. Basyaram misluna. Maka berkatalah para pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihatmu melainkan seorang manusia, melainkan seorang manusia seperti kami. Sama juga. Engkau bukan malaikat. Engkau bukan malaikat. Bukan seorang yang memiliki keistimewaan yang dapat menjadikanmu utusan Tuhan. Kata mereka tuh. Kata mereka, engkau bukan malaikat. Engkau bukan malaikat dan juga tidak memiliki keistimewaan yang dapat menjadikanmu, dapat menjadikan engkau utusan Tuhan kepada kami. Jika demikian, pasti engkau bukan rasul utusannya. Nah, itulah kata daripada pemimpin kafir dari kaumnya. Ini masih bicara tentang Nuh alaihi salam. Memang rasul itu diutus tentunya dari golongannya, yaitu dari golongan manusia. Dari golongan manusia. Enggak ada rasul satupun dari golongan malaikat, enggak ada. Justru Allah menunjuk atau mengangkat seorang rasul dari yang sama, yaitu sama-sama manusia. Memang kalau kita lihat ya, perjalanan para nabi dan para rasul, umumnya mereka itu adalah orang-orang biasa. Bahkan banyak di antara para nabi dan rasul adalah dari kelompok-kelompok du'afa. Bahkan ada yang tidak memiliki keistimewaan di tengah-tengah kaumnya, banyak. Ya Nabi Allah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kan sudah sama paham. Beliau tidak memiliki harta benda dan lain sebagainya. Dari kecil saja beliau sudah yatim piatu. Dipelihara oleh kakeknya, kemudian dipelihara oleh pamannya. Seperti orang biasa. Bahkan beliau adalah menjadi juru dagang, kalau kita boleh berkata, daripada Siti Khadijah. Jadi memang keistimewaan para nabi dan rasul hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara kasat mata sama. Ya. Secara kasat mata sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Cuma para nabi dan rasul diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kedudukan mereka para nabi dan rasul kadang-kadang bukan dari kaum-kaum yang sangat dimuliakan, sangat dihormati oleh kaumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nara
Wa ma naraka taba'aka illal ladzina hum araziluna, dan tidaklah kami melihat engkau orang-orang yang mengikuti engkau kecuali orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang hina dina. Asafiluna kalhakati wal asyakipati, yaitu orang-orang rendahan, bukan pemuka-pemuka, bukan orang-orang yang terhormat. Ya. Di dalam Quran dikemukakan ilal ladzina hum araziluna, mereka adalah orang-orang yang hina. Ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin asafiluna, yaitu orang-orang rendahan, kedudukan sosialnya rendah. Seperti tukang tambal pakaian dan tukang sol sepatu. Nah, itu digambarkan di dalam tafsir Jalalain seperti itu. Posisi mereka adalah kerjaannya tukang nambal pakaian. Ada juga yang tukang sol sepatu. Bismillahirrahmanirrahim. Badi ar-ra'yi, di mana mereka lekas percaya, bil hamji wa tarkihi ay ibtidaan min ghairi tafakkurin fika wa nasbuhu ala zarfi ay waqta hudusi awwali ra'yihim. Jadi mereka mengatakan, para pemimpin, para pemuka kaumnya, kaum Nabi Nuh, pengikut kamu adalah orang-orang rendahan, orang yang hina dina, yang lekas percaya saja dengan omonganmu, nggak pakai mikir-mikir lagi. Wa ma naraka taba'aka illal ladzina hum araziluna badiyar ra'yi, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu melainkan orang-orang yang mereka itu hina dina di antara kami, yang lekas percaya saja, karena tidak pandai merenung dan tidak pandai berpikir. Itu kata mereka, kata pemimpin kafir. Gak pandai merenung, gak pandai berpikir, sehingga langsung aja percaya. Yakni mereka adalah orang-orang bodoh. Nah, jika kami mengikutimu, ngikutin Nabi Nuh alaihissalam, tentulah kami termasuk kelompok hina dan lekas percaya itu. Tentulah kami seperti mereka, seperti pengikutmu, orang bawahan, orang yang hina dina, dan orang yang lekas percaya. Kalau kami mengikuti engkau, hai Nuh, kata para pemimpin, orang-orang daripada kaumnya Nuh alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa ma nara lakum alaina min fadli, dan tidaklah kami melihat kepada kalian atas kami min fadli daripada kelebihan, daripada keutamaan. Fastahikuna bihil ittiba'a minna, maka berhak dengannya mengikuti daripada kami. Ya. Dan tidaklah kami melihat kepada kalian daripada orang-orang yang memiliki kelebihan.
sehingga kami berhak mengikuti kepada engkau. Bal nazunnukum kazibina, bahkan kami menyangka kepada kalian, kepada kamu, kami menyangka kazibina, bahwa kalian adalah orang-orang yang berdusta, berbohong, fi da'war risalati adraju qaumahu ma'ahu fil khitabi. Kalian adalah orang-orang yang berbohong. Tuh kata daripada para pemimpin kaumnya, yakni para pemimpin kafir. Wa ma narallakum alaina min fadlin bal yazunnukum kazibina, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menduga bahwa kamu adalah para pembohong yang telah sering kali berbohong sehingga membudaya dalam dirinya kebohongan. Tuduhan yang sangat tidak masuk akal daripada pemimpin kafir kaumnya. Ini karena engkau terus-menerus dan sepanjang waktu mendesak kami mengikutimu, padahal kami kaya dan kuat, sedang kamu dan pengikutmu miskin dan lemah. Memang sudah menjadi kewajiban seorang nabi, memang sudah menjadi kewajiban seorang rasul, nazirun, selalu memberikan peringatan. Kenapa seperti itu? Karena dia takut, para nabi, para rasul khawatir kaumnya, umatnya masuk ke dalam neraka. Sehingga wajar saja kalau nabi dan rasul mendesak kaumnya untuk beriman kepadanya. Karena dengan kaumnya beriman kepada nabi dan rasul, mengikuti nabi dan rasul, insya Allah dia akan selamat daripada azab neraka. Tetapi pemikiran orang-orang kafir, para pemimpin kafir kaumnya, pemikirannya berbeda. Pemikirannya berbeda. Nabi Nuh selalu mengajak mereka untuk beriman, seolah-olah mereka merasa didesak untuk menjadi pengikut Nuh alaihissalam. Maka kemungkinan besar, bahkan kami yakin bahwa kini dan sejak masa yang lalu kamu hanya berbohong. Jadi Nuh dianggap berbohong. Nuh dianggap berbohong dengan mengatasnamakan Allah. Padahal Nuh tidak berbohong. Nabi Nuh tidak berbohong. Para nabi dan rasul tidak berbohong. Cuma memang ada risalah yang wajib disampaikan dari Allah kepada umat manusia. Agar apa? Agar umat manusia selamat di akhirat. Enggak ada nabi itu berbohong, para rasul berbohong itu tidak ada, termasuk Nuh alaihi salam. 4 sifat daripada nabi dan rasul, salah satunya adalah amanah, tabligh dan amanah. Harus disampaikan apa adanya. Adanya. Enggak ada yang diumpet-umpetin. Yang harus disampaikan kepada umat manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Kemudian lanjutan daripada tuduhan daripada orang-orang pemimpin kafir dari kaumnya, padahal kamu bermaksud meraih kekayaan dan kekuasaan kami. Nah, tuh tuduhannya tuh.
Tuduhan mereka orang-orang kafir menuduh Nabi Nuh alaihissalam untuk mengambil kekayaan dan kekuasaan mereka. Padahal nggak ada. Tidak ada cerita para nabi termasuk Nuh alaihissalam untuk mengambil kekayaan para pengikutnya, untuk mengambil kekayaan kaumnya. Nggak ada. Ya. Sekali lagi bahwa para nabi dan para rasul tidak pernah berbohong sebagaimana yang dituduhkan oleh pemimpin-pemimpin kafir kaumnya Nuh alaihi salam, dan tidak ada maksud sedikit pun untuk meraih kekayaan dan kekuasaan. Kewajiban seorang nabi dan rasul adalah sekedar menyampaikan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya Kong ya. Itu aja insyaallah nanti kita kaji kembali kalau kita diberikan umur yang panjang dan sehat jasmani dan rohani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.